Kata Syekh Abdul Halim Mahmud, wahyu yang pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi SAW yang menandakan beliau sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala di Gua Hira pada malam nuzulnya Al-Qur'an, turunnya Al-Qur'anul Karim di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada sang Rasul, bacalah wahai Muhammad dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan seluruh jagat raya ini. Bukan hanya Nabi membebaskan manusia ini, umat manusia, dari kebodohan, dari kejahilan terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan perintah Iqra, membaca, bacalah, tetapi justru aktivitas membaca dalam setiap kehidupan ini harus dilandasi dengan motivasi bismi rabbika, yaitu dengan menyebut nama Tuhanmu. Inilah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayatnya. Hidupnya adalah perwujudan dari makna ubudiyah, membaca, menganalisa, melakukan segala hal aktivitas dalam kehidupan di dunia ini, semua dilandasi dengan nilai dan motivasi tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengesahkan dan menyucikan nama Allah Subhanahu wa taala. Bismi rabbika. Dan itu diwujudkan dalam kehidupan beliau. Kehidupan beliau seluruhnya adalah ibadah. Bagaimana dinyatakan dalam surah Al-An'am 162. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kenapa di ayat itu Allah menyatakan bahwa Muhammad adalah orang makhluk manusia yang pertama yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala sejak Allah ciptakan alam semesta ini, karena seluruh hidupnya itu didedikasikan untuk beribadah, untuk menghambakan dirinya kepada Allah Jalla Jalaluhu Subhanahu wa taala. Karena disebutkan di dalam ayat ini dan juga di surat yang lain, surat Az-Zariyat ayat 56, bahwa tujuan penciptaan manusia dan alam semesta ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Sebab kita diciptakan oleh Allah juga adalah untuk beribadah kepada Allah. Dan buah yang bisa kita petik dari seluruh tujuan dan sebab itu adalah juga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian disampaikan oleh Syekh Dr. Abdul Halim Mahmud. Maka itu setiap aspek dari kehidupan Nabi SAW menjadi uswatun hasanah, menjadi tauladan yang sempurna bagi kita semua. Kalau kita bisa meneladani seluruh aspek kehidupan Nabi SAW itu, bagaimana disebutkan dalam kitab Syama'ilun Nabi, maka kita akan mendapatkan falanuhiyannahu hayatan tayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang dijamin rezekinya, dijamin segala-galanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata tayyibah di dalam Al-Quran diulang dalam 8 ayat 8 kali di dalam surat Al-Quran. Ada hayatan tayyibah, kehidupan yang baik. Ada juga dzurriyyatan tayyibah. Yang ketiga disebutkan dalam Al-Quran tayyibah itu adalah masakin tayyibah, rumah-rumah tempat tinggal yang baik. Yang keempat, Allah juga menyatakan tayyibah itu adalah sebagai kalimah tayyibah, yaitu la ilaha illallah, sebagai pilar dan pangkal pokok peradaban Islam, yaitu tauhid, kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah peri kehidupan Nabi SAW yang mana seluruh aspek kehidupannya ini mencerminkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kelima, Allah menyebut tayyibah itu untuk baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik, negeri yang adil, negeri yang sejahtera, negeri yang mendapatkan ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini artinya apa? Kalau kita bisa meneladani Nabi kita Muhammad SAW dalam seluruh aspek kehidupan kita, dalam urusan pribadi kita, nantiasa kita beribadah dan bertaubat kepada Allah. Dalam urusan keluarga kita, bagaimana kita mendidik anak, istri, keluarga kita semuanya agar semuanya bisa masuk surga bersama-sama nanti kelak di yaumil qiyamah. Apakah itu dalam kehidupan bermasyarakat, bersosial, berpolitik, berekonomi, dalam perang maupun damai, dalam seluruh aspek kehidupan umat Islam ini, kalau kita menjadikan syariatnya Nabi SAW sebagai panglima kehidupan kita, sebagai rujukan satu-satunya bagi kehidupan kita, maka kita akan mendapatkan 5 kebaikan yang disebutkan dalam Al-Quran.